Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semuanya selalu diberi kesehatan oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang sangat Pak Muhib cintai dan banggakan, untuk hari ini kita akan mempelajari hidup lapang dengan berbagi. Bab keempat, materi zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Namun sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat. Namun sebelum kita mulai, Pak Muhib pengen memberitahu kepada kalian tujuan pembelajaran pada hari ini, yakni Pak Muhib menginginkan kalian semuanya bisa memahami makna zakat dengan benar. Yang kedua, menjelaskan ketentuan zakat. Yang ketiga, membedakan zakat fitrah dan zakat mal, mengidentifikasi hukum, tujuan, dan manfaat zakat, dan juga menentukan golongan yang berhak menerima zakat. Nah, kalian sudah mengetahui pastinya apa sih zakat itu? Nah, pengertian zakat menurut bahasa yakni tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Adapun menurut istilah, yakni harta milik seseorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Zakat itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Apa sih zakat fitrah itu? Pemberian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Adapun zakat mal yakni harta yang dikeluarkan seseorang sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut syariat agama Islam. Adapun ketentuan zakat tersebut, yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah itu dikeluarkan berupa bahan makanan pokok. Seperti ini, kita semuanya berada di negara Indonesia, yang mana makanan pokok orang Indonesia itu adalah nasi. Maka bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan ketika zakat fitrah itu berupa beras. Ketentuannya berapa? Bisa 2,5, 2,7 setengah, bisa 3 kilo sesuai dengan sumber atau referensi yang kita ikuti. Yang kedua yakni dikeluarkan saat akhir bulan Ramadan sampai sebelum sholat Id dilaksanakan. Ya, biasanya ini kan dilaksanakan di akhir bulan Ramadan. Seandainya di akhir bulan Ramadan tersebut ada seorang bayi yang dilahirkan, atau anak bayi tersebut itu lahirnya akhir bulan Ramadan atau malam hari raya Idul Fitri, maka si bayi tersebut wajib dizakati. Begitu juga seandainya ada orang yang meninggal dunia di akhir bulan Ramadan atau malam hari Ramadan, malam hari raya Idul Fitri, atau menjelang sholat Id, maka orang tersebut wajib dizakati. Paham anak-anak? Ya. Untuk golongan yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan, terutama fakir dan miskin. Adapun ketentuan zakat mal, yang pertama yakni dikeluarkan dari harta tertentu, emas, perak, penghasilan, hasil pertanian, peternakan, dan lain sebagainya, yang sesuai dengan nisab. Nisab itu apa sih anak-anak? Ya, pintar.
Nisab itu adalah batas minimal jumlah harta yang dimiliki oleh seseorang muslim yang membuatnya wajib mengeluarkan zakat. Ada batas minimalnya. Kalau orang tersebut memiliki harta tapi tidak mencapai nisab, maka orang tersebut tidak wajib mengeluarkan zakat. Dan juga haul, yaitu jangka waktu 1 tahun penuh. Jarak antara dia memiliki harta tersebut sampai waktu mengeluarkan zakat itu mencapai 1 tahun dan juga mencapai 1 nisab, maka orang tersebut wajib mengeluarkan zakat mal. Nah, adapun 8 golongan yang Pak Muhib sampaikan tadi itu di slide selanjutnya. Sekarang kita akan mempelajari tentang hukum, tujuan, dan manfaat zakat. Hukum mengeluarkan zakat yakni wajib bagi umat Islam yang memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Tujuannya apa sih? Kita mengeluarkan zakat itu membersihkan jiwa, raga, harta juga kita lakukan ya seperti itu. Yang kedua yakni membantu mereka yang membutuhkan. Dengan adanya kita mengeluarkan zakat, maka kebutuhan mereka, kekurangan mereka bisa kita bantu. Yang ketiga yakni mempererat solidaritas sosial. Ini yang utama. Dengan adanya zakat yang kita keluarkan, maka orang-orang yang mendapatkannya itu pasti akan senang, akan merasa bahagia atas beban yang mereka miliki. Dengan kita memberi kepada mereka, mereka akan merasa ringan, beban yang dimilikinya akan terasa ringan. Adapun manfaat zakat yakni mengurangi kemiskinan. Kalau bukan kita dari orang Islam ini yang mengurus tetangga-tetangga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita dengan zakat yang kita keluarkan, terus siapa lagi yang bisa membantunya kalau bukan kita? Selanjutnya apa anak-anak? Membersihkan hati dari sifat kikir. Sifat kikir itu sangat bahaya sekali. Dengan adanya kewajiban bagi seorang muslim untuk mengeluarkan zakat, itu bisa membersihkan hati dari sifat kikir orang tersebut. Selanjutnya yakni memupuk rasa kepedulian sosial. Nah, dengan adanya kita berbagi, meskipun itu adalah kewajiban zakat ya, kewajiban bagi semua orang, itu dapat memupuk rasa kepedulian sosial. Bisa mengajari kita, bisa memberi contoh kepada yang lainnya. Berbagi itu indah, berbagi itu sangat dibutuhkan bagi semua orang ya. Berbagi kepada siapa saja tanpa melihat status sosial. Kalau zakat, berbagi kepada siapa? Ada orang-orang yang berhak untuk menerima zakat tersebut. Ya, ini adalah golongan yang berhak menerima zakat. Ada berapa anak-anak? Ya pintar, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Adapun yang pertama yakni fakir. Siapa sih fakir tersebut? Dia pintar, orang yang tidak memiliki harta dan juga tidak memiliki pekerjaan, dan juga orang tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua yakni miskin. Siapa sih miskin tersebut? Orang yang memiliki pekerjaan tapi tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, atau untuk makan saja masih kurang, tapi dia memiliki pekerjaan. Yang ketiga yakni amil, yaitu petugas yang sudah diberi amanah dari negara untuk menerima zakat. Yang keempat adalah mu'allaf, orang yang baru masuk Islam.
Kebanyakan orang yang baru masuk agama Islam itu imannya masih rendah, maka dia wajib menerima atau berhak untuk menerima zakat untuk memperkuat keimanan, untuk memperkuat rasa cintanya kepada agama yang baru, yakni agama Islam. Selanjutnya yakni riqab atau hamba sahaya, atau kalian sering mengetahui dengan istilah budak. Tapi di negara kita perbudakan itu sudah tidak ada. Zaman sekarang perbudakan itu sudah tidak ada, beda dengan zaman dulu. Jadi kalau kita mencari budak mungkin nggak ada kalau sekarang. Adapun yang selanjutnya yang keenam yakni gharim, yaitu seseorang yang memiliki hutang yang sangat banyak dan juga tidak bisa membayar hutangnya. Yang ketujuh yakni fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah, berjuang dalam memberantas kemiskinan, berjuang dalam memberantas kebodohan para asatid, para kiai, berjuang untuk memperjuangkan agama Allah di suatu tempat yang mana mayoritasnya itu adalah mayoritas orang non-muslim. Orang tersebut itu berhak menerima zakat. Yang terakhir yakni ibnu sabil, yaitu seseorang yang kehabisan biaya di perjalanan dengan tujuan yang baik, seperti itu. Oke anak-anak, materi yang kita pelajari sudah selesai. Maka dari itu di slide aktivitasku, Pak Muhib pengen kalian semua bisa menceritakan pengalaman kalian menunaikan zakat di daerah kalian. Pasti kalian sudah memiliki pengalaman yang sangat banyak dalam menunaikan zakat ini. Ya, di slide terakhir kita bersama-sama akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir kalian semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa kembali dari Pak Muhib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.